Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Fujirahayu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani merupakan slogan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung Tulodo artinya di depan memberikan teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberikan keteladanan kepada setiap peserta didiknya. Guru harus senantiasa menunjukkan perilaku keteladanannya di mana saja dan kapan saja. Ing Madya Mangunkarsa, artinya di tengah membangun keinginan. Di sini, guru harus dapat mendampingi peserta didik untuk memberikan motivasi, sehingga para peserta didik dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, peserta didik juga harus memiliki semangat yang tinggi untuk dapat belajar dan memperluas wawasannya semaksimal mungkin, sehingga mereka dapat mencapai tujuan hidupnya. Sedangkan Tutwuri Handayani artinya dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Guru harus bersikap sebagai pamong yang senantiasa membimbing para peserta didik untuk selalu berusaha dan memiliki jiwa pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut hendaknya diimplementasikan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat jika pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam memberikan ilmu yang berfaedah bagi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Kita pendidik tidak dapat menentukan atau bahkan memaksakan kehendak untuk menjadi seperti apa murid kita. Mereka bukanlah sebuah kertas kosong yang dapat kita gambar sesuai dengan kehendak kita orang dewasa. Mereka telah memiliki goresan kekuatan kodrat masing-masing, dan kita hanya berkewajiban untuk menebalkan goresan-goresan tersebut, sehingga menjadi sebuah gambar yang lebih bermakna. Dalam hal ini, tugas pendidik adalah menggali setiap kekuatan diri atau kodrat dari para peserta didik, memberikan arahan, serta mengembangkan kekuatan tersebut seluas-luasnya melalui pengajaran yang menyenangkan, sehingga mereka dapat menjadi insan yang mandiri, bahagia, serta memiliki kebermanfaatan hidup baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, membangun karakter murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Selain itu, kodrat alam anak juga berhubungan dengan kekuatan diri ataupun karakter yang dimiliki anak. Adapun kodrat zaman bersifat dinamis, yaitu sebuah keadaan yang senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dalam konteks pembelajaran saat ini, guru hendaklah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Pendekatan, strategi, serta metode bahkan media pembelajaran haruslah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman saat ini. Namun,
Guru juga harus dapat menyesuaikan diri dengan karakter budaya atau kearifan lokal di mana anak tinggal. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dengan tetap menjunjung kearifan budayanya, bersikap tangguh, berwawasan global, kreatif, mampu berkarya, serta berinovasi sehingga dapat memiliki kebermanfaatan baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Keempat, budi pekerti. Budi pekerti merupakan kesadaran akan karakter diri, baik sifat maupun perbuatan. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, jika penanaman budi pekerti yang paling utama adalah dari keluarga. Keluarga merupakan ruang dalam membentuk watak seseorang. Dalam hal ini, orang tua hendaklah memberikan teladan serta tuntunan yang baik agar anak dapat mengelola diri dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi, sehingga mereka dapat bertanggung jawab dalam berperilaku di lingkungannya. Selanjutnya, penanaman budi pekerti di sekolah juga harus senantiasa diimplementasikan agar semakin menebalkan nilai-nilai moral dan perilaku positif, sehingga anak memiliki sikap dan perilaku yang luhur. Strategi penerapan budi pekerti di sekolah juga tidak terlepas dari keteladanan seorang guru. Guru layaknya model yang harus senantiasa bersikap dan berperilaku positif sehingga dapat membentuk serta membina sikap dan mengembangkan nilai moral dan budi pekerti anak. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, teacher centered atau pendidikan yang berpusat pada guru. Proses pembelajaran dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Guru memutuskan tujuan pembelajaran dengan harapan semua anak dapat mencapai tujuan tersebut tanpa melihat latar belakang, karakter, serta kemampuan anak. Yang kedua, berorientasi pada nilai atau score oriented. Sebelumnya, saya memberikan pengajaran dengan berorientasi pada nilai. Nilai menjadi sebuah barometer dalam pembelajaran. Semua anak dituntut untuk dapat mencapai ketuntasan nilai pada setiap kompetensi pembelajaran. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul? Yang pertama, student centered. Setiap siswa memiliki potensi dan karakter yang berbeda. Guru harus dapat mengenali dan menghargai serta mengembangkan potensi dan karakter yang dimiliki oleh siswa. Guru harus memberikan ruang agar siswa dapat mengembangkan ide dan kreativitasnya serta dapat berinteraksi dengan lingkungannya dalam mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan sebuah proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mengesankan akan menarik minat siswa untuk dapat terlibat aktif sehingga mereka dapat mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Ketiga, guru sebagai penuntun. Guru merupakan seorang pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, sehingga siswa dapat mengembangkan setiap kekuatan positif yang mereka miliki. Guru harus senantiasa membimbing setiap langkah siswa agar mereka tidak kehilangan arah. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengidentifikasi karakter dan potensi serta kebutuhan siswa, sehingga saya dapat lebih mudah menentukan strategi pembelajaran. Yang kedua, student-centered.
Setelah saya mengenali potensi dan kebutuhan siswa, saya akan merancang sebuah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan motivasi, minat, serta kemampuan dirinya menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Tiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Setelah saya mengenali potensi dan kebutuhan siswa, merancang pembelajaran yang berorientasi pada siswa, saya juga akan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat membangkitkan semangat mereka untuk dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Yang pertama, penanaman budi pekerti. Kami melakukan beberapa pembiasaan penumbuhan budi pekerti dalam pembelajaran, di antaranya salam dan sapa saat bertemu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membiasakan berkata dan bersikap sopan saat di dalam kelas, melakukan diskusi kelompok, menghargai setiap perbedaan yang ada. Selanjutnya, menuntun kodrat siswa. Yang pertama, mengenali dan menghargai setiap karakter dan potensi siswa. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat berpendapat serta berinovasi dalam pembelajaran. Tiga, menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti menanamkan nilai-nilai moral serta kebudayaan lokal, menyelenggarakan pembelajaran berbasis digital, dan mengarahkan siswa untuk dapat bijak saat menggunakan teknologi dan sosial media. Sekian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.